Danau Baikal adalah danau yang terletak di Siberia Timur di Rusia, tepatnya di Provinsi Buryatia dan Irkutsk. Danau Baikal merupakan danau tertua dan terdalam di dunia, berbentuk seperti bulan sabit raksasa. Danau ini menjadi danau air tawar terbesar di dunia berdasarkan volume, yaitu sekitar 23.000 km3. Jumlah ini lebih banyak dari total air di 5 danau terbesar Amerika. Bahkan jika semua sungai di planet bumi dijadikan satu di danau ini, perlu waktu 1 tahun penuh untuk menguras isi danaunya. Di balik keindahan dan keunikannya, Danau Baikal dipercaya menyimpan sederet misteri yang belum terpecahkan. Guinness Book of Record menobatkan Danau Baikal sebagai danau terdalam di dunia dengan kedalaman 1642 meter. Perjalanan turun ke dasar danau memakan waktu beberapa jam, tapi dasar celah danau ini jauh lebih dalam, antara 8 hingga 11 km di bawah permukaan. Danau Baikal mengandung sekitar 20% air tawar di permukaan bumi, cukup digunakan seluruh umat manusia selama 40 tahun. Selain menyandang gelar danau terdalam, danau ini juga memegang rekor sebagai danau tertua di dunia yang berumur sekitar 25 juta tahun. Lokasi Danau Baikal terbilang unik, terletak di cekungan struktural yang dalam yang dikelilingi oleh pegunungan. Beberapa di antaranya menjulang lebih dari 2000 meter di atas permukaan danau. Lapisan sedimen di dasar danau mungkin setebal 6100 meter. Pecahnya kerak bumi menghasilkan mata air mineral panas di daerah itu. Pemandangan di sekitar Danau Baikal sangat indah, megah, dan liar. Danau ini menarik ribuan wisatawan setiap tahunnya. Namun di balik keindahannya, danau ini menyimpan legenda misterius yang belum terjawab hingga sekarang. Danau raksasa yang luar biasa ini mengisi kembali airnya setiap 383 tahun sekali, dan ada lebih dari 300 sungai dan anak sungai yang mengalir ke Baikal membawa airnya ke sana, dan hanya satu sungai yang mengalir keluar, yaitu Angara, yang langsung mengarah ke Samudra Arktik. Sejarah Danau Baikal berawal ketika kerak bumi memutuskan untuk bermain Tetris dan menciptakan danau itu serta pegunungan di sekitarnya. Pada suatu masa, Baikal mungkin hanyalah sebuah dasar sungai biasa, tapi kemudian gempa dan patahan mengguncang bumi, dan jarak antara kedua tepi danau menjadi lebih jauh dan permukaan air naik berkat gletser yang mencair. Kemudian beberapa danau terbentuk dan akhirnya bergabung menjadi satu. Baikal adalah satu dari 20 danau di dunia yang berusia lebih dari 1 juta tahun karena tak terganggu oleh periode glasial. Danau ini menjadi tempat penelitian yang sempurna bagi para ilmuwan. Endapan intinya yang dibawa jauh ke dalam memberitahu banyak hal tentang iklim planet bumi pada berbagai periode. Danau Baikal berada di cekungan retakan dengan 2000 getaran seismik per tahun. Danau ini terus bertambah dalam dan membesar, pesisirnya menjauh dengan kecepatan yang sama dengan pergerakan Amerika Selatan dan Afrika menjauhi satu sama lain. Jadi danau ini berpotensi menjadi lautan. Kesamaan lain yang dimiliki Danau Baikal dengan samudra adalah airnya yang kaya akan oksigen, bahkan pada bagian yang paling dalam sekalipun. Inilah salah satu alasan fauna di danau ini sangat berlimpah. Danau ini menjadi rumah bagi lebih dari 2.500 jenis hewan dan 1.000 varietas tanaman. Sekitar setengahnya spesies unik dan hanya ada di daerah ini, seperti ganggang endemik ikan omul dan ikan oilfish. Juga ada beruang elk dan ling yang hidup di pantainya. Mereka tentu menyukai suhu di sekitar danau yang selalu lebih tinggi daripada daerah lain di Siberia. Sebagian besar penghuni Baikal lebih suka tinggal di dasar danau. Nerpa anjing laut adalah satu-satunya anjing laut air tawar yang ada di dunia. Mata Nerpa sangat imut sampai-sampai hampir menggantikan peran Puss in Boots di film Zack and Nerpa in Boots. Bagaimana anjing laut yang seharusnya merupakan makhluk lautan bisa berakhir di sebuah danau yang bermil-mil jauhnya dari laut sekitar 400.000 tahun yang lalu. Selama era Pleistocene, makhluk-makhluk petualangan ini menyusuri sungai dan sistem drainase yang menghubungkan danau baik ke Samudra Arktik. Anjing laut bercincin yang masih hidup di Samudra Arktik diyakini sebagai nenek moyang terdekat anjing laut Baikal. Anjing laut biasanya berkumpul di wilayah utara dan tengah danau, tapi pindah ke selatan pada musim dingin. Saat musim dingin, danau ini akan tertutup es yang mereka gunakan sebagai tempat bersantai, sebagaimana halnya anjing laut di lautan.
yang memanfaatkan bebatuan atau pantai. Sejak tahun 1969, Danau Baikal memiliki cincin es misterius yang muncul secara acak di beberapa tempat pada titik tertentu. Cincin-cincin itu berukuran sangat besar sehingga para astronot bahkan bisa melihatnya dari luar angkasa. Cincin-cincin itu biasanya muncul pada akhir April, tapi bisa juga muncul pada Januari atau Mei. Para ilmuwan sempat kesulitan memecahkan misteri bagaimana cincin-cincin ini terbentuk. Mereka memiliki banyak teori dan yang paling populer adalah gelembung gas metana dari dasar danau. Tapi kemudian para ilmuwan menyadari beberapa cincin berada di perairan yang lebih dangkal, di mana emisi gas tidak terjadi. Jadi tim ilmuwan internasional memutuskan untuk memecahkan misteri itu. Mereka pun pergi ke danau, mengebor dinding es dan meletakkan sensor di dalam air pada tahun 2016. Ketika memulai penelitian, mereka mendengar bahwa 2 mobil van terjebak di cincin es misterius. Setelah menganalisis data dari sensor, ternyata rahasia di balik cincin itu adalah pusaran air hangat yang mengalir searah jarum jam di bawah lapisan es. Arus ini tidak terlalu kuat di bagian tengah pusaran, sehingga es di atasnya lebih tebal daripada di bagian tepi. Air Danau Baikal sangat jernih, sehingga kita bisa melihat beberapa bagian yang sangat dalam hingga lebih dari 39 meter ke bawah. Hal ini berkat pegunungan di sekitarnya yang mengirimkan lelehan es langsung ke dalamnya. Plankton yang hidup di danau ini juga membantu membersihkan kotoran yang mengambang ketika air yang jernih ini membeku. Ia membentuk lapisan es yang luar biasa tebal dan transparan, dan angin senang sekali memahati Baikal dan menciptakan karya seni yang unik. Di sini angin membawa air yang kemudian membeku. Salah satu legenda yang paling terkenal menyebutkan bahwa dasar Danau Baikal mengandung lebih dari 1.600 ton emas. Diperkirakan nilainya lebih dari 90 miliar US dollar atau 1.378 triliun rupiah, tapi tak ada seorang pun yang berani mengambilnya. Legenda mengatakan pada tahun 1917 Masehi, ketika Tsar Nicholas II yang hampir habis dan banyak bangsawan yang mewakili kekuatan feodal lama di Rusia mencoba mengumpulkan emas dan perak untuk bermigrasi ke timur dan barat. Saat mereka melewati Danau Baikal, mereka menghadapi musuh yang mengejar. Emas yang mereka bawa sebanyak 1.600 ton dipercaya tenggelam di dasar danau. Versi lain mengatakan emas sebanyak 1.600 ton itu merupakan milik Tsar Nicholas II. Dalam perjalanannya menyembunyikan logam mulia itu karena ada masalah yang terjadi saat permukaan Danau Baikal yang membeku yang dilewati mencair dengan cepat. Akhirnya, seluruh dari 1.600 ton emas pun tenggelam ke dasar danau. Lalu apa alasan yang membuat orang-orang di masa kini tak ada yang berani mengambil emas itu? Alasan pertama adalah karena struktur Danau Baikal. Sebagai danau terdalam di dunia, tidak ada yang tahu di mana letak pasti emas tersebut. Selain itu, lokasi Danau Baikal juga terletak di persimpangan sabuk seismik. Menurut data, kira-kira setiap 10 tahun akan terjadi gempa bumi dengan kekuatan sekitar 6 skala Richter. Dan setiap 30 tahun akan terjadi gempa dahsyat dengan skala sekitar 9 skala Richter. Beberapa gempa bumi besar tercatat dalam sejarah antara lain di tahun 1862, 1959, dan 1960. Pada tahun 1960, gempa berkekuatan 9,5 skala Richter terjadi di Danau Baikal, berdampak pada seluruh struktur geologi di sekitarnya dan permukaan air danau. Alasan lain adalah Danau Baikal begitu dalam dan luas sehingga menjadi tempat tinggal hewan seperti anjing laut Baikal, ikan trot putih kutub, trot putih omo, hiu, dan lain sebagainya. Jika ditotal, ada sekitar 1.500 spesies hewan dan 80% diantaranya tidak hidup di tempat lain di planet bumi. Selain legenda 1.600 ton emas, Danau Baikal juga dikabarkan mengandung beberapa sihir supranatural yang dapat memperpanjang umur manusia. Masyarakat Buryat setempat memiliki legenda tentang Water Dragon Master yang tinggal di danau itu. Gambar naga ini konon terukir dalam petroglif kuno di tebing Baikal. Ada juga lempengan batu besar yang terlihat seperti monumen yang berasal dari abad ke-3 hingga ke-9 sebelum Masehi. Menurut legenda, ada seorang pejuang lokal yang memburu naga. Dia akhirnya mencapai Pulau Baikal terbesar. Dia sudah siap untuk menghadapi dan mengalahkan naga itu, tapi monster itu berubah menjadi seorang gadis dan mereka pun akhirnya menikah. Legenda setempat menggambarkan naga itu mirip Sturgeon raksasa dengan moncong yang hampir mirip buaya dan tubuhnya dibalut jira.
Pada kenyataannya, monster mitos itu pastilah salah satu dari sekian banyak ikan besar yang hidup di dasar Danau Baikal. Mereka mampu tumbuh hingga beberapa meter panjangnya berkat tingginya kadar oksigen di dalam air. Bahkan, ikan surgeon beluga bisa mencapai berat beberapa ribu pon dan hidup hingga 50 atau 60 tahun dan tak pernah berhenti tumbuh. Jika hendak mengunjungi Danau Baikal, ingatlah musim dingin di sini sangat dingin dan tertutup es. Danau ini memiliki cuaca yang sangat dingin sehingga menyebabkan suhu terendah minus 43 derajat Celcius dan menghasilkan lapisan es permukaan setebal 2 meter. Pada musim dingin, Danau Baikal membeku selama kurang lebih 5 bulan setiap tahun. Bahkan saking bekunya, danau ini bisa dilalui oleh truk dengan kapasitas hingga 15 ton. Musim panas mungkin lebih bersahabat, menawarkan hari-hari yang panjang dan kesempatan untuk hiking, bersepeda, berkemah, dan juga memancing. Untuk menuju ke sini, cobalah kereta api Trans Siberia yang legendaris.